Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus agama-agama lain dari mana datangnya? Dari penyimpangan. Kita harus clear soal itu ya. Bagaimana suara saya bisa terdengar jelas Bapak Ibu? Jelas. Jelas ya, alhamdulillah. Ini baru 14 ya yang gabung. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu rekan yang lain bergabung, silahkan menuliskan nama dan asal sekolah berikut kelasnya ya, karena gabungan ini. Nama, sekolah, dan kelasnya, kelas A atau kelas B. Diketikkan di chat, di grup, chat grup ya. Bu Esti sedang di mana ini? Oh, di kendaraan kayaknya Bu Esti ya. Halo Bu Esti. Bu Wiwit boleh ulangi ya absennya. Nama, kemudian asal sekolahnya, dan kelas A atau kelas B. Oh iya, Bu ini ya, Bu Esti sedang di kereta ini. Ya, silahkan Bapak Ibu untuk menuliskan nama, asal sekolah, dan kelasnya ya, kelas A atau kelas B. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mohon diaktifkan dulu kameranya. Untuk awal saja, nanti bisa ditutup lagi kameranya ya setelah proses diskusinya. Terima kasih ini sudah bergabung Bu Margareta, Ibu Dini Silmi. Assalamualaikum Pak Sony. Bu Yanto. Waalaikumsalam. Bu Ai ya sudah gabung, terima kasih. Bu Yulaina, Bu Karlina, Bu Lilik, Bu Jakratun, waalaikumsalam. Bu Esti ini sedang di perjalanan ya. Kemudian Ibu Paniastuti, Bu Wiwit. Iya Pak. Alhamdulillah Pak Harto sudah gabung juga ya, Pak Harto.
Bu Yunina, kemudian Bu Yulaina, mohon diaktifkan dulu kameranya. Kemudian Bu Ana juga sama ya. Bu Eka, kemudian Pak Elisius juga aktifkan ya. Bu Dina juga sama ya, aktifkan dulu. Ya, Pak Sofi. Oh, iya. Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Selamat siang, Pak. Bagaimana Selamat kabarnya? siang, Pak Sony. Siang, Pak. Baik, Pak Sony. Bu Yati juga Banjar sibuk ini. Masin sedang hujan. Alhamdulillah sudah bisa gabung. Sudah Baru gabung datang Bu ini. Yati ya. Ya, terima kasih Pak Sony. Ya Bu Yati, mudah-mudahan ini goal ya, sedang pencalonan nih Bu Yati ini. Aduh. Sesuai agenda hari ini kita akan diskusi mengenai hasil praktik Bapak Ibu ya. Hasil praktik, kemudian nanti di akhir kita akan sedikit membahas mengenai LKPD yang mungkin kita kembangkan dari aplikasi tracker gitu ya. Jadi LKPD topik fisika menggunakan software tracker dalam menganalisisnya gitu ya. Tapi ini agenda utama kita adalah mendiskusikan hasil praktik. Jadi Bapak Ibu tentu ada yang mau menyampaikan hasilnya gitu ya, ada yang mendemokan. Harapannya dari berbagai fenomena gerak ya, ada yang tentang gerak parabola, ada yang GLB gitu ya, dan lain-lain. Ada yang gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas. Jadi nanti akan lengkap gitu ya yang kita lihat. Bapak Ibu, waktu atau tanggal pelatihan kita ini sebentar lagi ya, terakhir hari Selasa, tanggal 15. Nah, jadi Bapak Ibu yang masih belum sama-sama kecepatannya gitu ya, di LMS kan terlihat ya ada yang masih di belakang gitu ya, belum membuka gitu ya, belum mengakses sesi-sesinya. Mohon Bapak Ibu untuk lebih semangat gitu ya, dipercepat untuk mengisi LMS-nya sehingga bareng-bareng bahwa pada hari ini, hari Jumat, Bapak Ibu mestinya sudah di sesi 4 gitu ya. Tapi beberapa masih ada yang di sesi 2, sesi 3 gitu ya. Jadi mohon cepat-cepat supaya ada teman diskusi. Kalau Bapak Ibu terlambat, ketika Bapak Ibu ngisi forum diskusi tidak ada yang merespon karena yang lain sudah lewat sesi tersebut gitu ya. Jadi mohon segera gitu ya. Ini ada, kalau di kelas A ada 2 orang yang masih terlambat, yang mohon segera untuk menuntaskan sampai ke sesi 4. Nah kemudian untuk tugas, Bapak Ibu belum dapat tugas kan ya? Nah tugas itu akan dibuka di sesi khusus. Jadi besok akan dibuka sesi mengenai upload laporan gitu ya. Nah waktunya saya buka terus dari hari Sabtu dan hari Senin gitu ya, kan minggu libur ya. Tapi kalau minggu mau digunakan juga silahkan saja. Sabtu dan Senin nanti Bapak Ibu mengupload hasil praktik berupa 1 video rekamannya untuk 1 fenomena gerak gitu ya. 1 video rekamannya. Yang kedua, file hasil analisis trackernya. 2 jenis berarti ya, TRK dengan TRZ. Nah, yang ketiga ini opsional ya untuk LKPD, apakah mungkin tidak Bapak Ibu nanti mengembangkan LKPD atau cukup 3 saja itu filenya gitu ya. Nanti kita diskusikan lebih lanjut ketika membahas LKPD begitu. Nah, itu untuk 1 fenomena yang dipilih kan bebas ya, mau GLB boleh, GLBB boleh ya. GLBB bisa gerak pada bidang miring gitu ya. Kemudian gerak parabola boleh gitu ya. Gerak vertikal ke atas, vertikal ke bawah, jatuh bebas silahkan. Nah, bagusnya yang gerak vertikal ke bawah sekalian dengan gerak jatuh bebasnya. Biar 1 paket gitu sekalian untuk perbandingan. Baik, Bapak Ibu, selama praktek 2 hari kemarin, ada yang mau disampaikan dulu bagaimana kendala-kendala dan bagaimana prosesnya? Apakah cukup lancar sehingga menghasilkan
hasil analisis yang sesuai harapan atau bagaimana? Nah, silahkan sharing dulu Pak Ibu. Sudah praktek semua kan Bapak Ibu ya? Bu Rini sudah praktek, Bu Rini? Sudah ya? Iya. Silahkan sampaikan dulu seperti apa prakteknya Bapak Ibu. Pak, saya mau nanya Pak. Dengan siapa ini? Dengan Ibu siapa? Ana Rizky Pak. Ibu Ana. Bu Ana, boleh ditampilkan dulu kameranya Bu Ana? Udah Pak. Oh iya Bu Ana, silahkan Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah coba merekam sama lah seperti contoh yang kemarin gerak parabola. Oh Ibu gerak parabola ya Bu Ana ya? Ya, saya coba itu dulu gitu Pak kan, biar mirip apa tidak gitu hasilnya. Jadi saya coba buat gerakan itu pakai kamera handphone yang ada, tapi gitu saya masukkan ke tracker, hasil bolanya berbayang gitu Pak. Oh iya, ya suka begitu memang ya, ya. Tidak masalah sebetulnya ya. Bu Ana kalau boleh ditampilkan bisa? Ganti. Halo Bu Ana? Bu Ana? Aduh Pak, saya lagi di luar masalahnya Pak. Oh lagi di luar, pakai HP ya? Oh iya, berarti tidak bisa demo ya. Iya. Jadi saya coba lagi. Saya kira memang saya yang ngambilnya gimana gitu kan Pak, goyang atau gimana, saya coba lagi ganti handphone, pakai tripod juga seperti itu. Jadi menentukan untuk titik bolanya gimana itu Pak ya? Iya. Kalau dia sudah berbayang seperti itu. Iya. Itu pertanyaannya Pak ya. Iya, jadi memang sering juga ketika kita merekam fenomena gerak, terutama yang cepat gitu ya, seperti gerak parabola, gerak jatuh bebas, itu jejaknya jadi berbayang. Seperti meteor ya? Iya Pak. Seperti meteor ya. Jadi itu akibat dari memang premnya gitu. Apakah kurang cepat atau terlalu cepat? Saya kira kurang cepat mungkin ya premnya. Jadi dalam satu prem itu merekam jejak lebih dari satu dalam satu premnya. Nah tentu itu diperlukan judgement dari Bapak Ibu ketika menganalisis. Tentukan saja ini misalnya kepalanya yang kita ambil. Biasanya kepalanya lebih tebal gitu ya dibanding ekornya. Kalau ekornya kan ini bayangannya ya lebih tipis. Nah pilih saja kepalanya, ambil yang tengah-tengah di kepalanya itu. Konsisten terus, klik yang itu terus ketika tracking. Jadi tidak masalah sebetulnya. Karena kita melakukan tracking secara manual. Jadi kita bisa menjudge yang ini posisi bolanya. Biasanya kesulitan juga kalau premnya itu terlalu rapat ya. Terlalu rapat. Nah, tinggal diatur jarak premnya kan sudah diberitahu kemarin ya, jarak premnya. Apakah mau 3 frame lompatnya atau 4 frame dan seterusnya gitu. Jadi tidak masalah Bu Ana ya. Pakai saja videonya. Setelah dianalisis berapa hasil ininya? G-nya berapa diperoleh? Belum Pak, karena saya lihat berbayang, jadi saya ragu gitu Pak. Oh, belum, jadi belum dianalisis ya? Atau gimana gitu Pak. Tidak apa-apa, langsung saja. Iya. Tidak masalah sebetulnya jadi analisis belum, saja. Jadi saya tracking gitu kan Pak. Iya. Tidak berbayang gitu Pak. Oh, nggak apa ya Pak? Tidak apa-apa, pakai saja video itu. Oh iya Pak. Iya. Bendanya apa yang dipakai? Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bola sih Pak. Bola apa Bu? Bola besar atau kecil yang dipakai Bu Ana? Pertama saya pakai kelereng warna putih gitu kan Pak. Tapi karena saya lihat terlalu cepat gitu ya. Kecil, saya pakai bola besar kayak mainan anak-anak itu Pak, untuk mandi bola plastik itu Pak. gitu ya. Saya buat bola plastik ya. Pink gitu. Ya. Agak besar sih. Paling nanti ketika bisa saja tapi dicek nanti ya hasilnya. Dicek beberapa jenis bola. Karena kalau bola plastik kan itu kosong ya dalamnya ya, ringan. Kemudian dimensinya lumayan besar.
Nah, bisa jadi efek dari Iya, Pak. efek dari gesekan udaranya juga ada gitu terasa. Nah, sehingga nanti hasil Nggak apa-apa G-nya ya, Pak ya, bola tidak plastik. apa-apa, dicoba saja. Apapun yang terjadi, silakan. Nanti dibahas saja ketika G-nya kecil gitu ya, misalnya dapatnya 6 atau 7 G-nya. Itu kan akibat efek dari gesekan udaranya akan terasa gitu pada bola itu. Baik, terima kasih Bu Ana. Yang lain Bapak Ibu terkait kendala, biasanya terbalik videonya ya ketika direkam, dapat file gitu ya. Kemudian dibuka di tracker ternyata videonya terbalik gitu ya, biasanya begitu ya. Pak, saya Fani dari SMA 1 Petrus Polisana. Menyambung yang tadi, sama saya juga gerak parabola, tapi pakai bola plastik. Nah, itu proses perekamannya itu juga beberapa kali karena itu sih Pak, kayak misalnya ada yang dia jatuhnya itu kurang pas atau pas melemparnya itu mungkin nggak terekam di bagian titik puncaknya itu. Iya. Nah, terus untuk hasilnya sendiri kalau yang untuk nilai G-nya itu kecepatan gravitasinya itu 9, sekian gitu sih Pak. Oh ya, mendekati ya. Kan ya Pak ya? Iya. Gitu. Ini Bu Pani menggunakan laptop atau kamera sekarang? Pakai handphone Pak. Soalnya kalau kerjain itu saya saat di sekolah. Soalnya sekarang nggak lagi di sekolah. Iya. Jadi harapannya sekarang ada yang demo hasilnya ya. Tentu menggunakan komputer, karena kalau menggunakan HP kan susah gitu. Bapak Ibu barangkali ada yang mendemokan hasilnya, silakan. Jadi yang ditunjukkan. Boleh mencoba Pak Sony? Boleh Bu Yati. Jadi yang diperlihatkan pertama videonya dulu ya, seperti ini hasil rekamannya. Kemudian nanti dibuka di tracker, langsung analisis sampai hasilnya begitu. Bu Yati menggunakan, memilih topik apa tadi? Topiknya apa? Kalau geraknya ada beberapa sih, ada beberapa yang udah saya rekam. Coba, iya. Ada berapa gerak yang sudah direkam? Sesuai dengan yang di panduan, gerak lurus beraturan, pakai mobilan, kemudian gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, gerak parabola, udah sih. Cuman masih agak ada kendala di menganalisisnya. Oh iya. Bolehlah tampilkan salah satu saja. Yang sekarang mungkin tampilkan apa Bu Yati? Yang gerak parabol mungkin ya? Boleh. Ya, baik Bapak Ibu, kita sama-sama simak apa yang akan diperlihatkan dari hasil prakteknya Bu Yati ya. Bu Yati silakan untuk share screen. Ya, sebentar. Oh ya Bapak Ibu baru gabung, silahkan menuliskan nama, asal sekolah, dan kelasnya, kelas A atau B ya pada chatnya ya, silakan. Sudah bisa terlihat Pak Sony? Sedang proses. Oh iya, sudah terlihat Bu. Ya, jadi saya awalnya kendalanya gini, ini durasi berapa detik gitu, karena kan terlalu cepat juga gitu. Ketika membuat awal dan akhir dari videonya, ini dari sepanjang ini hanya beberapa detik saja gitu yang digunakan ya, sehingga awalnya. Kalau udah ditentukan awal akhir di sini, nggak bisa diulang juga ya, misalnya video utuhnya ya Pak Sony ya? Tinggal ditarik lagi saja Bu. Oh. Batas hitamnya tinggal ditarik lagi sesuai keinginan. Tapi nanti akan pengaruh ke analisis datanya ya? Kalau nilainya tidak, cuma nanti titiknya kan awalnya lama nunggu dulu. Iya. Jadi saya udah membuat video dari gerak parabol menggunakan bola, tapi memang bolanya bola plastik. Kemudian saya tandain. Tadinya saya usahakan supaya si bolanya itu bergerak parabol itu awalnya di mana, kemudian dia manggung sampai ke mana. Nah, ini beberapa kali sebenarnya penandanya ya. Tidak perlu sih. Sebenarnya tidak harus seperti itu ya Pak Sony. Iya, betul. Ya, tapi makanya tadi mengambil videonya beberapa kali. Nah, ini videonya seperti ini. Dan saya sudah tentukan titik-titiknya, secara manual ya. Nah, kemudian dianalisis grafiknya. Ini grafik X terhadap T-nya. Linear seperti ini. Kemudian grafik Y terhadap T-nya begini. Kemudian di tabel ini saya buat tabel dari T waktu, posisi X, posisi Y, kecepatan ke arah sumbu Y, dan AY-nya. AY itu berarti percepatan gravitasinya ya Pak Sony ya. Nah, ketika melihat
angka dari AY ini memang tandanya min ya? Apa memang karena dia bergeraknya ke atas atau gimana? Tapi kalau misalnya kita analisis apa? Ini misalnya sebentar. Nah, kalau VA-nya kita lihat analisis dari VA-nya mana? Bentar. Bukan. Apa ini, Bu? Apa? Ya, Bu Yeti sebelum lanjut, Bu Yeti sebelum lanjut. Ya. Kalau kalibrasinya seperti apa, Bu? Kalibrasinya di sini. Nah, kalau ini sumbu X dan sumbu Y ya Pak Sony ya. Ya, jadi pemberian nilai panjangnya. Ini ke arah sumbu X-nya, ini ke arah sumbu Y-nya. Titik nolnya di sini. Karena bendanya tadi bergeraknya dari sini kan. Dianggap awal geraknya dari sini. Ya. Nah, kemudian menentukan kalibrasinya 2 titik itu. Oh, 2 titik. Saya ukur secara fisisnya 2 titik itu panjangnya adalah 1 meter. Makanya di sini saya tentukan 1 meter. Siap. Seperti itu. Nah, kemudian memunculkan sebentar. Nah, ini kan udah dibikin grafik XT, kemudian Y terhadap T-nya. Nah, dari sini menggunakan kita ingin menentukan X maksimumnya ya Pak ya? Jarak terjauhnya. Jarak terjauhnya. Berarti bisa dilihat dari paling bawah. Paling bawah di sini ya Pak ya? Iya, betul. Nah, berarti jarak terjauhnya 0,986 walaupun saya tadi mengukur dari satu hitam tanda-tandain itu 1 meter ya. 1 meter pas. Tapi 0,986. Kalau dibuat satu angka di bawah iya, jadi tetap 1 ya, 1 meter ya Pak ya? 1 ya. Iya. Kemudian tinggi bisa kita lihat tinggi maksimumnya itu di 0, berarti di sini ya Pak ya 0,89 93. Yang paling tinggi nilainya ya. Iya. Hah? Yang paling tinggi itu ini ya kan? 0,93 ya Pak? 0,493. 93 ya. Ya, jadi tinggi maksimum gerak parabol ini ke sininya adalah 0,493, kemudian jangkauan terjauhnya 0,9. Kemudian kecepatan pada saat awal dia bergerak atau kecepatan awalnya V0-nya ya. Ke arah sumbu Y segini ya Pak ya? Yang 2,856 bukan Pak? Iya, 2,8. 2,856 meter per sekon. Kemudian, kalau ditambahkan kecepatan ke arah sumbu X-nya bisa juga ya Pak ya? Bisa. Nah, kecepatan ke arah sumbu X-nya 1,37. Ini ya Pak ya, yang kecepatan awal ya Pak? Pi ke arah sumbu X-nya. Ya. Kecepatan ke arah sumbu X-nya. Tambahkan lagi sudutnya, Bu. Sudut. Oh, boleh ditambahkan. Teta, ini ya Pak ya? Tetapi. Oh, teta. Yang ini bukan Pak? Yang tetapi ada nggak? Tetapi. Di atas. Terus ke atas. Yang di sebelah kanan atas. Di bawah teta R. Di bawah teta R. Ini? Ke atas. Di bawah teta R. Atas lagi sedikit. Di bawah teta R. Ini paling kiri. Yang paling kiri. Paling kanan. Paling kanan. Teta P. Ini maksudnya Pak? Atas lagi ke atas. Nah, itu. Oh, ini. Di atas lagi. Nah, itu. Oh, ini. Ya. Oh, ya. Jadi begini ya Pak ya? Iya, betul. Tapi banyak sekali. Gimana ini kalau mau menghapus deh Pak? Tinggal dihilangkan aja centangannya ya. Itu juga yang teta A juga hilangkan saja. Yang teta A-nya hilangkan. Nah, jadi begini ya Pak ya? Nah, berarti sudut elevasinya pada saat dia awal bergerak berarti 64,3 derajat. Betul. Begitu ya Pak? Betul. Dan pada saat dia jatuh di titik sini 59. Iya. Posisinya ke bawah negatif berarti. Ya, min 59 ya. Ya. Nah, begitu ya Pak ya. Nah, kemudian kalau menentukan
percepatan gravitasi itu dari grafik V terhadap VY terhadap T. VY terhadap T. Ini grafik VY terhadap T. Kita klik kanan, kemudian kita analis. Oh, kok ini banyak sekali. Tidak apa-apa. Nah, itu. Kita hilangkan dulu kan ya, Pak ya? Nah, kemudian kita analis kurvnya dihilangkan dulu, kemudian setelah itu analis kurve fit lagi. Dan di sini ada persamaan. Persamaannya kita ganti dulu, jangan line tapi parabol. Persamaannya lain, Bu. Yang ke arah persamaan garis, ya. Oh ya. Aduh. Ya. Benar. Kan berarti benar yang ini ya, Pak ya? Betul, betul. Oh ya. Nah, terus tinggal setelah parameter itu, A-nya dilihat. Parameter A-nya di sini. Yang ini ya, Pak ya? Ya, A-nya. betul, betul. Y sama dengan A kali T plus B. Berarti A-nya min 1,0. Negatif 1,0 kali 10 pangkat 1. 10 pangkat 1. Jadi 10 ya? Negatif 10, mendekati, Bu. Mendekati percepatan gravitasi. 9,8 kan ke 10 dekat ya. Ah ya, berarti saya ini melakukan percobaannya di permukaan bumi ya. Kalau Pak Rizdi di WA-nya nge-share. Ternyata beliau keliru di ini memberikan nilai kalibrasinya. Iya. Kalau angkanya jauh itu kita curigai dulu kalibrasinya belum pas. Iya. Gitu. Ya. Nah itu ya hasil yang sudah saya kerjakan, Pak ya. Nah, untuk selanjutnya, untuk tugas itu hanya satu aja atau semua gerak kita analisis juga, Pak? Misalnya tugasnya gerak salah satu saja, Bu. Oh, ya udah. Ya, pilih salah satu saja yang mana itu. Ada pertanyaan dari yang sudah saya buat ini ya, Pak ya. Yang pertama, kalau kita melihat tadi hasil dari mana AY-nya tadi teh ya? Sebentar, Pak. Nah ini ya Pak ya, yang AY yang saya peroleh itu kan nilainya bervariasi ya. Bervariasi dan rentangnya itu agak lumayan banyak, agak lumayan jauh gitu. Apakah itu memang pengaruh dari ini nih AY-nya mulai dari min 11 sampai min 14 juga ada ya, min 14 terendahnya mungkin berapa? Nah ini pengaruh dari apa? Apakah sebaiknya AY ini itu ya kan nilai per titiknya, Bu. Nilai per titiknya. Oh, kan itu ada berapa titik yang diambil ya. Nah, yang titik merah itu kan pengambilan data itu ya. Iya, pengambilan itu data. Itu kan nilai masing-masing titik. Nah, sementara yang dianalisis itu sudah keseluruhan kontribusi dari keseluruhan titik berupa kurva itu kan, kurva garis lurus yang PY itu kan. PY terhadap T kan kurva garis lurus. Itu gradiennya sudah merupakan kontribusi dari semua titik. Jadi titiknya ada yang di atas, ada yang di bawah kan. Coba Bu lihat lagi yang grafiknya. Nah kayak gini kan geraknya. Nah itu ada berapa? 20 titik ya. Ada 20 titik kan dari 0 awalnya. Iya dari 0. Nah, jadi ada 20 titik. Jadi dari 20 titik itu menyumbangkan kemiringan negatif 10 tadi nilainya ya, nilai percepatannya. Sementara masing-masing titik kan ada yang di atas kurva, ada yang di bawah kurva. Tentu yang di bawah kurva itu nilainya di bawah 10. Yang di atas kurva di atas 10. Coba tadi tampilkan lagi Bu yang kurvanya. Sudah tutup ya tadi? Yang ininya Pak? Yang grafik PY terhadap T-nya. Analisisnya, yang analisis grafik. Oh, yang analisisnya. Ya, nah coba. Mana tadi T ya? Sudah ditutup. Tutup ya. Jadi sebentar analisis. Nah ini. Ya ini? Ya itu. Itu kan terlihat ada titik di atas. Oh iya, titiknya ada yang di atas. Ada yang di bawah kurva, ada yang pas. Seperti ini ya Pak ya? Ya, sebarannya. Jadi kalau dilihat satu-satu ya memang pusing ya. Lebih baik analisis grafik saja. Itu yang pertama ya Pak ya. Yang keduanya satu lagi Pak Sony. Nah ini kita kan misalnya ngerekam nih. Tapi ketika bendanya bergerak, yang kita analisis kan misalnya mau dari mana ke mana aja gitu misalnya. Nah, jadi si penanda awal dan akhirnya itu dari sepanjang itu hanya ini saja gitu. Ini nggak pengaruh juga terhadap hasil. Oh ya, frame yang dipakainya ya. Iya, betul. Tidak masalah. Tidak masalah. Iya. Oh iya. Lebih baik begini ya, lebih baik membuang frame daripada kecolongan gitu ya. Udah gerak, frame-nya belum terekam gitu ya. Itu kan harus ulangi. Lebih baik begini. Nah, terkait dengan bola yang digunakan, ini kan bola plastik. Mungkin seperti pengalaman Ibu siapa yang tadi, yang sebelumnya, saya juga, misalnya seperti ini nih ya, coba. Jadi akhirnya saya melihat yang
ini juga kan agak blur gitu ya Pak ya. Iya, betul. Menentukan tracknya itu agak blur. Sehingga untuk track berikutnya misalnya saya lihat yang paling biru aja karena bolanya bola biru. Akhirnya saya tentukan yang paling biru kayak gitu aja paling Pak. Betul. Jadi cari saja yang paling tebal. Di tengah-tengah gitu, yang tengah-tengah kayak gitulah. Cuma nanti kalau misalnya praktik ke siswa, jangan dipaksakan posisi awal dengan akhirnya di titik lakban hitam ini. Betul. Bebas saja sebetulnya. Bebas ya Pak ya. Bebas saja ya. Karena itu kan bisa ngambil gambar beberapa kali gitu ya. Betul. Karena ingin mengepaskan jatuhnya di kanan itu gitu ya. Tidak apa-apa sebetulnya. Iya. Bisa aja misalnya menentukan kalibrasinya dari celah ini ke celah ini. Tinggal diukur sama ibu. Ya, diukur sama ibu berapa panjangnya. Oke, Pak Sony. Siap. Itu saja mungkin yang bisa saya presentasikan. Hatur nuhun. Baik. Ada kekurangannya. Terima kasih juga atas masukan dari Pak Sony. Baik, terima kasih. Kita applause dulu untuk Bu Yeti. Mana applause-nya ya? Oh ini. Nah, ini applause-nya nih. Pak mau nanya. Boleh silahkan. Dengan Ibu siapa? Belum terlihat di sini. Oh Bu Prita, wah rajin Bu Prita nih. Silakan, ini Pak, Ibu. Rajin gak dipraktekkan teh lupa ingat, malu mah guru kolot. Saya teh baru muncul kesiangan, baru dari sekolah ada input nilai hari ini terakhir. Iya. Nah, yang tadi Bu Yeti betul mau nanya. Kirain teh udah selesai ya, udah sakatul. Coba ini Pak, saya teh ya praktek bari jeung lupa ingat. Ari Bu Yeti mah bisa ya track dari nol segala. Enggak yang tadi Bu Yeti bentar. Tadi. Ari saya mah Pak track nanya karena meren pencet lupa lagi. Jadi mulai nanti dari 5, 6, 7, hari 1 ka mana? Kan Bu Yati mah bisa dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Saya hilang 1 sampai 4. Tiba-tiba dari 5 aja dari atas. Yang kedua, apakah kalibrasi stick itu, kalau Bu Yati kan ini ya, bisa dari celah-celah apa itu ya? Celah-celah dinding. Ya, kalau kita pakai meteran bisa nggak Pak? Dari menggunakan apa? Menggunakan? Boleh Bu. Pakai meteran ya. Yang penting jelas tandanya dan nilainya sesuai dengan kenyataan jaraknya gitu. Udah gitu, saya nggak tahu kenapa Pak. Dasar pencet, taunya teh bukan masa A tapi masa D. Oh iya. Bu Prita boleh ditampilkan ini share screen boleh? Saya nyimpennya di mana? Enggak, nanti aja. Oh gitu ya udah. Nah jadi itu ya, jadi saya tiba-tiba masa D. Terus saya udah bisa sampai analisis dan muncul persamaan X sama dengan sekian dan sekian. Cuman saya karena mungkin tangan saya agak tremor lah, ngedeg-deg. Jadi pas begitu saya ini koordinat, pas dilihat dari hasil data, ternyata koordinat saya T sama dengan 0 kan harusnya X sama dengan 0, T sama dengan 0. Yang diajarin Pak Soeharto begitu, yang diajarin sama Pak Sony juga begitu. Taunya karena gemeteran, ternyata X dan Y-nya saya tidak di 0,0. Saya mau praktekkan yang kata Bapak, bahwa itu bisa dibenarkan lagi, bahwa koordinat itu bisa dibenarkan. Lupa Pak, data dicatat. Jadi saya tadinya pingin membenarkan gitu. Begitu track saya kayak Bu Yeti, ternyata hasil grafiknya titiknya ada yang di atas, ada yang di bawah, dan itu sangat banyak. Berarti kan itu menandakan bahwa pada saat saya nge-track, itu titik 0,0-nya tidak di tengah-tengah. Nah, agar di tengah-tengah, saya memang harus praktek. Itu yang kayak kemarin Pak Sony kan bisa membesarkan, kemudian dipaskan banget di situ. Nah, itu Pak yang harus saya belajar lagi kayaknya. Berulang lagi belajarnya itu, diulangi ya. Betul. Sebetulnya kan ada rekamannya Bu Prita. Oh gitu ya, nanti saya rekaman yang Zoom meeting hari apa ya? Terakhir yang kedua itu. Hari Selasa. Iya, yang hari Selasa. Kan sudah di-share linknya. Iya. Nah, itu kan yang kasus Bu Prita semua ada di sana. Ya, mulai betul. dari menggeserkan sumbu XY-nya. Iya. Kemudian apa lagi? Kalibrasi. Iya, kemudian di sana, ya. Membesarkan, menghapus ya Pak ya. Dicobain menghapus kayak gitu. Kemudian kalau kelebihan masa A, masa B, masa C gitu ya.
sampai berkali-kali masa berapa gitu, itu kan bisa dihapus. Itu juga ada di rekaman Zoom meeting hari Selasa. Betul. Nah, kalau linknya tidak ada, masuk saja ke akun YouTube yang kreatif dengan fisika itu, nanti cari judul hasil rekaman Zoom meeting Selasa kemarin, ada tanggalnya. Iya. Nah, diputar ulang-ulang lagi itu, Bu Prita. Iya. Iya. Ya Pak, terima kasih Pak. Jadi ya samalah kasusnya mah. Iya. Datanya kayak seperti itu. Terima kasih Pak Sony. Sama-sama Bu Prita. Jadi boleh dilatih lagi gitu ya, diulang lagi, lihat lagi tutorialnya. Kemudian ikuti lagi, diulang lagi. Insya Allah nanti akan lancar Bu Prita. Semangat Bu Prita. Amin. Semoga Pak. Semoga bisa. Siap. Memang perlu dilatih berkali-kali sih untuk membiasakan menggunakan aplikasi. Iya. Iya Pak Sony, terima kasih. Baik, terima kasih Bu ya. Prita. Baik Bapak Ibu, terima kasih Bu Yeti sudah mendemokan, luar biasa, ini datanya juga presisi ya, dengan ketelitian walaupun hasil rekamannya blur gitu, tidak masalah gitu ya, jangan putus asa, kita judge saja, kita pilih yang paling tebal warnanya gitu ya di track. Baik Bapak Ibu, barangkali ada yang mau demo lagi selain gerak parabola, silahkan supaya kayak ini ya, pengalaman kita dalam praktiknya. Yang mau demo silahkan. Nggak ada suaranya, Pak Yayan. Nggak ada suaranya ya. Ngedenging, dengung. Oh Pak Agustinus ya? Iya Pak Yayan. Iya. Jadi mute dulu ya. Pak Agustinus. Mohon maaf saya mute dulu ya. Berdengung. Coba saya cek lagi, unmute lagi ya suaranya. Nah, coba Pak, cek lagi suaranya Pak Agus. Nah, Pak Agus mau ini presentasi? Tapi saya gerak jatuh bebas, Pak. Boleh gerak jatuh bebas ya, boleh Pak. Dicoba Pak. Ya silakan share screen dulu ya. Oh ya Bapak Ibu yang baru gabung, silahkan tuliskan nama, asal sekolah, dan kelasnya ya, kelas A atau kelas B di chat, di Zoom grup chatnya sebagai bukti kehadiran. Ya silakan Pak Agus presentasikan. Oh ya, baik. Terima kasih Bapak. Percobaan kali ini saya buatnya gerak jatuh bebas. Jadi bola, kemudian saya menggunakan kayu dan diukur sebagai kalibrasinya nanti. Nah, lalu di sini pertama saya buat untuk koordinatnya dulu. Nah, koordinatnya saya taruh di tengah-tengah bolanya. Nah, lalu di sini kemarin kita sempat karena jadi saya ngubah di sini di ini berarti dia ini seharusnya bisa kita dapat di sininya X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 juga. Jadi yang ini saya atur waktu itu ke sebelah sini.
Nah, setelah itu untuk kalibrasinya di sini dari bagian bawah 50. Setelah itu oh ya, terputus ini ya jaringannya mungkin Pak Agustinus ya. Ya berat jaringannya kayaknya nih Pak Agus. Pak Agus terputus ini. Dicoba lagi boleh Pak, share lagi coba. Masih mute mikrofonnya Pak. Oh ya, saya minta maaf Bapak Ibu, jaringan tempat saya tadi kurang baik ya. Kurang baik ya. Coba lagi. Saya lanjutkan ya Pak. Boleh silakan. Oh ya, nah lalu di sini saya lakukan untuk trackingnya mulai dari frame ke 242 sampai ini berapa ya frame-nya? 278. Jadi sudah saya atur. Iya. Seperti ini, Pak. Oke. Nah, lalu sudah data yang saya peroleh seperti ini, Pak. Yaitu kurva Y terhadap T-nya ya. Ya, ini Y terhadap T-nya. Kemudian Y terhadap T-nya seperti ini. Mungkin itu aja dulu, Pak. Ya, lanjut Pak, dianalisis Pak. Terutama kurva PY-nya, PY terhadap T. PY terhadap T ya, Pak. Coba analisis. Oke, dianalisis. Karena ini kan seharusnya gerak vertikal, jadinya line. Oh iya, share-nya Saya belum dapatnya terlihat Pak Agus. Belum nampak di kami ini. Oh? Iya, jadi diulangi share-nya. Aduh, saya minta maaf, Pak. Iya, share screen lagi ya? Iya, share screen. Jadi di ini dulu, di stop share-nya, kemudian ulangi lagi share screen. Stop share-nya dulu, tutup dulu. Nah, itu. Yang ini sudah, Pak? Sudah. Oh ya, ini hasil analisisnya, Pak. Iya, oke. Jadi karena bentuknya linear, jadi saya buatnya untuk ini. Linear, ya. Y, A kali itu. Ya, A-nya berapa, Pak? Parameter A-nya? A-nya saya 9,8 ya, maksudnya mendekati 9,8 tapi masih ada kesalahan. Itu tapi kali 10 pangkat 2 ya. E2 itu ya di belakangnya itu. Negatif 9. Nah, satuannya masih sentimeter, Pak. Oh, iya, oke. Tadi kalibrasinya pakai ini ya, sentimeter ya? Sentimeter, Pak. Karena kemarin kan saya pernah tanya apakah bisa ubah ke senti, ternyata bisa. Bisa. Jadi ini dalam sentimeter ya? Berarti pas itu 9 ya? Iya, Pak. Oke, cocok. 9,002. Ya, mendekati lah 9, 10 gitu ya, 11. Berarti ini lebih lambat dibandingkan 9,8 ya di bawah.
Nah, itu bisa jadi akibat apa, Pak? Karena kalau kalibrasi sudah presisi ya, sudah betul kalibrasinya. Itu kemungkinan dimensi bolanya kan besar. Bola plastiknya ya, Pak ya? Ya, betul. Besar, kemudian juga ringan kan? Apa maksud saya? Dimensinya itu besar sehingga hambatan udaranya itu akan terasa. Hambatannya lebih besar. Iya, nanti kalau ada waktu bisa dibandingkan misalnya dengan bola tenis. Ya. Itu kan bola besar, itu bola plastik besar yang Bapak gunakan ya. Iya, biar terlihat lebih jelas sih Pak. Iya. Jadi nggak apa-apa. Jadi itu ternyata efek hambatan udaranya terasa itu ya. Berpengaruh, terasa di gerakannya. Jadi ini dalam senti ya, begitu, 900 cm per sekon kuadrat ya Pak Agustinus ya. Ini nilai A-nya itu ya, 900 cm per sekon kuadrat ya. 900 cm. Iya. 900 cm per sekon kuadrat. Negatif ya, negatif 900 cm per sekon kuadrat. Jadi memang kita harus jeli. Tidak apa-apa, nanti kalibrasi menggunakan sentimeter, tapi nanti satuan yang kita pakai di sini semua sentimeter gitu ya. Nah, coba Pak Agus lihat lagi yang trackernya. Ditutup dulu yang ini, yang data toolnya ditutup dulu. Coba lihat yang trackernya. Sudah ya Pak? Belum, masih terlihat data toolnya. Oh, belum. Berarti nah ini ya sudah. Nah ini ya terlihat di tabel sebelah kanan, itu X-nya dalam sentimeter dan Y-nya juga dalam sentimeter. Jadi ketika dapat angka, kan tadinya kaget saya 900, kok jauh amat, ternyata itu dalam sentimeter. Jadi tidak apa-apa, tidak masalah. Sentimeter. Iya. Baik Pak Agus, terima kasih ya sudah mendemokan gerak jatuh bebas. Kalau saran saya langsung saja ditambahkan gerak vertikal ke bawahnya. Supaya nanti akan terlihat nilai parameter B-nya dibandingkan ya. Dibandingkan parameter B hasil dari gerak jatuh bebas dengan parameter B hasil dari gerak vertikal ke bawah. Itu akan terlihat di sana. Membedakan konsep. Boleh bertanya Pak? Boleh. Ini kan gerak jatuh bebas Pak, tapi misalkan Pak, jadi ini saya kembalikan, kalau koordinatnya ini saya turunkan vertikal ke bawah Pak. Turunkan ke bawah, itu menjadi di nolnya itu menjadi gerak vertikal ke bawah, tapi tidak bisa dibandingkan dengan yang pertama. Nah, maksud saya biar sama-sama di koordinat yang tadi, sama koordinatnya, tinggal dinaikkan ke atas bolanya. Dilepas di atas, tapi mulai di tracking pada saat 0,0. Jadi sama. Nanti yang berbeda apanya saja. Pertama, parameter B-nya akan berbeda. Ya. Yang kedua, waktu tempuhnya akan lebih singkat. Gitu. Karena sudah dipercepat di atas. Yang kita track tetap di sini. Tetap di 0,0 awalnya. Walaupun bendanya bergerak dari atas. Jadi bisa menggunakan bisa menggunakan dua kali ini rekaman. Yang pertama rekaman untuk GJB, yang kedua GVB-nya. Untuk benda yang sama, posisi sumbunya juga sama, tapi yang satu ke ataskan dulu gitu ya, GVB-nya. Supaya punya kecepatan awal. Baik, terima kasih Pak Agustinus. Kita beri aplaus dulu untuk Pak Agustinus. Terima kasih Pak. Oh ya, terima kasih. Ya, baik. Boleh di stop share screen-nya, Pak Agus. Pak, stopnya di... Oh ya. Iya, terima kasih Pak Agus. Bapak Ibu ada yang mau disampaikan dulu sebelum ke demo berikutnya? Cukup jelas ya? Sudah ada dua, tadi dari Bu Yeti gerak parabola, kemudian Pak Agustinus gerak jatuh bebas. Jadi memang pemilihan pemilihan benda pun perlu kita kita coba beberapa jenis benda supaya nanti
kita pilih benda yang memang memberikan hasil yang diharapkan gitu ya. Terutama dicek di G-nya gitu ya. Yang ada komponen Y kan kita bisa mencari G-nya. Masih ada yang mau presentasi Bapak Ibu? Silahkan. Pak Warsidi sudah punya 2 ini ya tadi ya sudah diskusi ya. Halo Pak Warsidi. Ya Pak. Pak Warsidi sudah mencoba 2 ya untuk benda yang sama Pak. ya. Coba dipresentasikan Pak. Yang jatuh bebas dulu ya Pak. Ya, jatuh bebas dengan gerak vertikal ke bawah. Ya. Silakan Pak Warsidi. Udah tampil belum Pak? Ini yang gerak belum Pak. Share screen dulu. Kelihatan Pak? Sudah Pak. Silakan. Ya. Lanjut Pak. Ya. Nah ini yang gerak jatuh bebas Pak. Coba didemokan. Ini lintasannya pakainya kelereng, kemudian dilapisi lakban, Pak. Lakban hitam. Oh iya, supaya terlihat gitu ya. Iya. Kelerengnya ini. Nah ini gerakannya, kemudian ini koordinatnya, Pak. Titik nolnya saya ambil di bawah. Bawah boleh, ya. Iya, ini kalibrasinya 1 meter. Hitam sama hitam nih, Pak. Iya. Kemudian diperoleh grafik Y sama VY-nya seperti ini. Iya, iya. Nanti nilai G-nya. Nah, ini grafik Y-nya, Pak, tinggiannya. Belum terlihat data tool-nya, Pak. Yang keduanya, Pak. Iya, yang data tool. Nah, mungkin share-nya share screen saja, Pak Warsidi. Jangan share aplikasi. Kalau ini nggak bisa ya, Pak? Lebih baik Pak Warsidi coba keluar dulu share screen-nya, stop dulu ya. Kemudian share screen-nya pilih yang screen. Yang pojok atas kanan. Ini, Pak. Yang screen, kemudian di share screen. Share screen. Nah, yang tadi itu kan aplikasi yang di-share-nya ya. Jadi hanya satu aplikasi. Kalau ini layar komputer Pak Warsidi. Kayak ini, Pak. Nah, iya betul. Nah, tinggal dibuka trackernya, Pak. Nah, enak ya. Kelihatan ya, Pak? Ya, yang ini. Lihat, Pak. Ya, sudah. Nah, sekarang buka yang data tool-nya, analisisnya. Yang analisisnya ini, yang sumbu Y. Nah, hasilnya seperti ini. Analisisnya berupa fit, kemudian bentuknya parabola, Y sama dengan AT kuadrat ditambah BT. Nanti nilai ininya nih, Pak. AG-nya ini setengahnya ada ini kali 2 kan, Pak? Iya, setengahnya. Ini, iya, berarti kali 2 berarti. Iya, nanti kalau sudah ketemu analisis PY terhadap T-nya. Iya. Iya, tadi ada yang bertanya nih Pak Warsidi, itu parameter B itu menunjukkan apa katanya nih di chat ya. Parameter B ya, parameter B itu kecepatannya, Pak, kecepatan awal. Kecepatan awal ini terhadap sumbu Y. Sumbu Y-nya gitu ya. Nah, mestinya kan di sana karena jatuh bebas tuh 0.
Ini kan kita ini lihat kan angkanya 0,25, Pak. 0,2. Kalau kita coba untuk bulatkan itu kan mendekati 0 gitu ya. 0,2. Nah, jadi ingat ini ya, yang gerak jatuh bebas, B-nya itu mendekati 0. Nilai B-nya terlihat ya. Karena kali 10 pangkat negatif 1. Nah, mungkin ini diperoleh karena Pak Warsidi premnya terlalu ke depan, penentuan premnya. Kalau mundur 1 atau 2 prem saja, ininya ya, start premnya itu mendekati 0. Itu tidak apa-apa. Ini juga masih 0 ya, 0,25 ya. Kalau di belakang jadi 0. Baik, terima kasih. Coba Pak demokan yang gerak jatuh bebasnya. Ini gerak jatuh bebas, Pak. Gerak vertikal ke bawah, vertikal Pak. ke bawah, Maaf ya, gerak vertikal ke bawah. Nah, benda yang sama kan? Benda yang sama. Nanti nih kalau di trace ini gerakannya. Lemparnya itu dari atas ini. Iya. Sehingga ketika melewati ini kan punya kecepatan. Ya. Nah, coba analisis, Pak. Nah, terus ini fungsi Y-nya, ini fungsi kecepatan Y-nya. Nah, fungsi Y-nya kalau dianalisis bentuknya parabola, nanti hanya ketemu kali 2 berarti 10,4. Betul. Hampir sama kayak yang tadi loh. Iya. Kemudian kecepatannya ini Pak. Ada 1,63. Iya. Negatif 1,6 meter per sekon. Punya kecepatan awal. Jadi itu membedakan. Jadi konsep gerak jatuh bebas dengan gerak vertikal ke bawah bisa dibedakan dari parameter B-nya. Iya, dari B-nya. Itu kan akan terlihat, akan terbukti gitu ya. Dari hasil pengambilan data. Coba Pak diinikan VY-nya, kurva VY terhadap T dianalisis. Ini iya. Ini V kilo. Nah, tinggal diganti tipenya. Oke. Nah ini grafik VY terhadap T-nya. Persamaannya kan VY sama dengan A kali T tambah B. A itu G-nya. G-nya kan ini. Karena 10 pangkat 1 jadi negatif 10,27. Kecepatan awalnya B ini. Negatif 1,66. Hampir mirip dengan yang tadi itu. Karena B-nya miliknya sama-sama. Bendanya sama gitu ya. Cuma beda grafik. Jadi B-nya sama dengan B yang tadi. Gitu ya. Ini untuk gerak vertikal ke bawah. Vertikal ke bawah. B-nya punya nilai. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk Pak Warsidi. Luar biasa nih, sudah mencoba membandingkan dua hal dengan benda yang sama. Bapak Ibu silakan kalau mau ada yang didiskusikan. Assalamualaikum Pak, saya Waalaikumsalam. Karlina. Ya, Bu Karlina silakan. Karena dari kemarin kan udah nyoba yang gerak lurus, parabolik. Itu sebenarnya penasaran dengan yang sirkular, gerak melingkar dengan gelombang. Oh iya, belum dibahas itu Bu. Jadi saya coba-coba sendiri Pak. Oh iya. Terus, boleh demokan saja Bu Karlina, silahkan. Terus yang gini Pak, karena saya nggak bikin videonya, saya nyari video circular motion gerak melingkar di YouTube. Oh iya. Terus saya coba-coba sendiri pakai tracker, gini hasilnya. Tapi agak bingung di analisis. Bisa dibantu ya Pak ya? Karena ini sih kita belum membahas ke topik itu. Yang kita bahas parabola sih. Iya. Kita trackingnya dulu saja mungkin. Iya, trackingnya dulu. Sisanya ya belajar lagi nanti insya Allah. Tapi sementara bisa nanya, kenapa nggak nanya gitu. Iya, silahkan Bu Karlina. Oke, mana ya? Screen. Ada Pak? Sebentar, masih proses. Oh ya, ini ya. Jadi kebetulan kameranya diam ini ya, Bu Karlina ya?
Gimana? Kameranya diam ya. Kameranya tidak berubah posisi kameranya ya. Kamera siapa, Pak? Kamera ini, video YouTube-nya ini. Coba di play. Maksud Oke. Ini yang sudah saya tracking. Oh iya, iya. Jadi boleh diambil di YouTube, asalkan posisi kameranya seperti ini, diam. Seperti yang Bu Karina dapatkan diam kan kameranya. Langsung aja nyari yang diam. Iya, betul. Supaya bisa nyoba gitu. Kalau bergerak malah makin susah kayaknya. Nah, gini. Saya tracking 2 putaran aja rasanya. Terus di sini saya ambil apa istilahnya? Kalibrasinya. Di sini 75 cm, 0,75 meter. Ini perkiraan mungkin ya? Satu ruas. Iya, perkiraan saja, Pak. Karena nggak ngerjain sendiri, makanya bikin perkiraan aja. Dan nggak sempat juga bikin video sendiri. Jadi, mau bikin sendiri, cuman ini bendanya kecil, jadi agak susah. Jadi pas ada ketemu video ini, buat kemarin juga sih, belajaran sama siswa juga. Media buat siswa juga kemarin, jadi langsung saya ambil ini. Terus ini hasilnya. Oke, terus ini posisi untuk X. Terus Y. Nah, kalau R ini berarti resultan vektornya ya, Pak ya? Vektor X, Y-nya ya. Penjumlahan vektor X dan Y-nya. Nah, yang ini angle berarti sudutnya. Nah, kalau sudut ini satuannya apa, Pak? Maksud satuannya gimana, Bu? Ini sudut, angle kan sudut kan, position angle. Berarti ini satuannya pakai radian gitu ya? Saya kurang tahu persis nih apakah radian atau derajat ini. Ya, mak saya juga bingung. Masalahnya kalau derajat 0,5 ini kan sampai sini enggak. Oh iya. Tebakan saya sih pakai radian, makanya tebakan juga. Oke. Coba yang X-nya Bu dilihat, Bu. Ini yang tadi yang X dengan Y. Nah, itu. Dibuat 2 grafik saja, Bu, plotnya ditambah. Gimana caranya bikin 2 saya? Saya juga mau diklik plotnya, Bu. Tulisan plot diklik. Nah, itu. Oke. Ya, jadi yang satu X, satu Y. Gini. Jadi kelihatan di depan itu untuk pembahasan fasenya berbeda ya antara X dengan Y. Ini sana kalau juga bisa menghitung frekuensinya ya. Kemudian apa namanya? Frekuensi, perioda dan seterusnya gitu ya di sana ya. Untuk kepentingan konsep gerak melingkar bisa silakan. Iya sebenarnya. Nah itu kalau kayaknya kalau menurut Ulun sirkular gerak melingkar sama gelombang itu kalau harus online lebih enak pakai tracker untuk melihat komponen besaran-besarannya kalau dilihat prosesnya gini. Nah, tapi saya belum coba yang wave, yang gelombang. Ini baru yang circular motion, yang gerak melingkarnya. Enak sih kalau kayak gini, siswa jadi bisa lihat, oh iya trackernya jadi kayak gini. Nah, dengan ini juga bisa nanti dihubungkan ke osilasi sama gelombang juga. Jadi mereka nyambung konsepnya nanti, insya Allah. Bagus lagi kalau misalnya videonya dikirim dari siswa. Ya, memang begitu, Pak. Nanti sama Ibu diolahkan, tampilkan di apa namanya? Komunikasi jarak jauh kan pelajarannya ya. Jadi enak. Oh, ini asli buatan siswanya kan kameranya jadi apa namanya? Siswanya jadi benda aktif. Nyata, oh iya. Dia yang ngerjain, dia yang analisis, dia yang bagus, Bu, bagus. Ya, nah, ini. Tapi karena saya nggak bikin makanya. Iya. Dan untuk tugas tapi tetap bukan Lina ya, topiknya antara GLB sampai gerak parabola ya. Untuk upload tugasnya ya. Oke. Saya nanya lagi Pak, bisa? Silakan Bu. Ini untuk velocity-nya. Kecepatan di sumbu X, Y-nya. Di sini aja deh, ini velocity-nya ini acceleration aja. Enaknya di gini aja Bu, misalnya yang sumbu X ya. Gimana? Pertama XT-nya, dibagi. yang atas, yang bawahnya velocity-nya terhadap X gitu. Biar terlihat bisa dibandingkan. Nah, gini. Oh ini total berarti, V total ini ya? Ya ini total, atau Y-nya Pak? Mirip aja kan sebenarnya sama kayak posisi saya, tadi. Pertama tadi posisi dulu. Gitu. XT. Oke. Nah itu XT. Yang bawahnya berarti VY terhadap T-nya. Oke, kemudian tambah lagi plotnya satu lagi Bu, jadi 3 plot.
Nah, yang bawahnya lagi apa? Percepatannya berarti ya. Oke. Acceleration. Nah, kan itu akan terlihat pada posisi X tadi itu yang paling mudah kan puncak lembah ya. Di puncak atas itu posisinya di mana, kemudian lihat kecepatannya. Tadi di sini. Ya. Coba di play lagi. Nah, posisi awal. Posisi awal, oke. Dia di X maksimum. Iya. X sama dengan R. Betul. Terus P-nya minus. Minus ya? Itu sebetulnya mendekati 0 sih harusnya ya. 0 sih sepertinya. Mungkin anunya aja, skalanya aja terlalu besar. Betul. Terlalu kecil. Skalanya. Oh, gitu. Terus accelerationnya, oh ya, karena dia memperhatikan arah juga ya. Ini sumbu X ya, Pak? Iya. Berarti ini centripetal acceleration ya? Iya. Dia memperhatikan arah. Jadi bisa, kadang negatif, kadang positif. Bisa disinkronkan antara posisi, kecepatannya, dan kecepatannya. Jadi enak melihatnya. Sama gambarnya, videonya. Ini waktu di sini. Coba di play lagi. Untuk play-nya pakai ini, Bu, yang sebelah kanan tuh. Yang di sebelah kanan tanda nomor 1 itu, angka 1. Yang angka 1 itu. Gimana Pak angka 1? Yang angka 1 merah itu untuk skala. Sebelah kanan. Sebelah kanan. Ini. Oh ya. Nah, ada tanda panah ke kanan kan? Iya, itu. Jadi step forward-nya. Majunya. Ya. Coba pajukan lagi. Nah, bisa menunjukkan. Kan di grafik juga terlihat titiknya maju. Iya. Gitu. Jadi nilai setiap saat akan terlacak di sana. Itu aja sih kalau untuk visual. Enak sih kayaknya kalau kayak gini. Apalagi kan kalau gerak melingkar siswa tuh agak kurang bingung karena benar. Kalau gerak lurus mereka karena sudah juga belajar di SMP kan masih mendingan lah. Perlu tambahan memang pasti. Tapi kalau circular motion dia baru sekali untuk di kelas. Ya, mudah-mudahan dengan tracker ini bisa membantu memvisualkan. Iya. Terima kasih Pak. Baik, sama-sama. Kita beri aplaus dulu untuk Bu Karlina, nih luar biasa ya. Sudah out of the box nih Bu Karlina ya. Soalnya penasaran Pak, daripada nanti saya penasaran sendiri nggak ada tempat nanya, mending sekarang saya penasarannya. Siap. Boleh nggak saya nanya lagi? Bu Prita boleh Bu. Ya. Nah, tadi grafik-grafik yang ditampilkan oleh Bu Karlina itu menggambarkan kali ya, kalau misalkan kita melihat gerakan, jarang tuh kalau nggak pakai tracker sekarang. Kalau sekarang pakai tracker kan, kita bisa lihat langsung semua yang kita inginkan, data, grafik, dan lain sebagainya. Kita hanya bisa berteori kalau misalnya, kalau misalkan benda bergerak dari sumbu X, nanti grafiknya merupakan fungsi cosinus misalnya, atau dari Y misalkan dari fungsi sinus. Sekarang kan kelihatan tuh. Betul. Cuman jadi fungsi cosinus yang bergelombang X-nya di atas atau bawah kecepatannya. Kemudian yang saya mau tanya tuh AX-nya. AX-nya kalau saya jadi siswa, karena saya juga nggak ngerti gitu, itu kenapa ya bentuknya gitu, bergerigi, atau apakah harusnya A itu konstan? Atau itu memang merupakan grafiknya juga seperti ini gitu, seperti kemarin ada yang lurus, ada yang ke atas, ada yang ke bawah dan sebagainya. Saya kalau siswa juga nanti harus jawab apa ya gitu. Kalau misalkan grafik Bu Karlina boleh angka 1-nya diganti dengan angka 3 misalnya. Angka 1-nya ganti dengan angka 3. Ini. Nah, itu coba. Gini. Itu sebetulnya dari ini saja, pengaruh banyak data, Bu. Iya, datanya banyak. Itu bisa ini kan yang tadi itu 1 ya nilainya. Artinya data itu diambil 1 frame, tidak ada yang dilewat. Nah, kalau ini 3 berarti 3 frame. Kalau 5 berarti 5 frame, tergantung kebutuhan. Tentu tidak presisi benar karena tergantung proses tracking yang dilakukan oleh Bu Karlina gitu ya. Takut saya lupa, Pak. Memang secara teorinya di gerak melingkar A itu ada AX, ada AY itu mestinya bentuk grafiknya gimana? Kalau dilihat secara teori gitu. Paling kita lihat posisi-posisi ekstrim saja mungkin. Posisi puncaknya gitu ya. Puncak di posisi X-nya itu. Pada X-nya di lembah itu di 0, berapa itu lembahnya, lihat nilai A-nya, lihat nilai itu aja sih betulnya.
terlalu detail pun kayaknya cukup bingung juga Bu Prita. Kalau terlalu detail pun gitu. Tapi ini sebetulnya dengan tracker, hal yang sulit pun sebetulnya didapat. Ya, lebih jadi seberapa, dimanapun posisinya, nilai kecepatan, nilai percepatan, itu dapat nilainya. Nah, adapun polanya seperti apa, itu terserah dari hasil trackingnya. Gitu, Bu. Jadi dengan tracker paling tidak terbantu memperoleh nilai kuantitatif dengan presisi. Ini kan terkait dengan arah vektor ya, mungkin untuk kita gitu ya. Iya. Lihat saja nanti arah vektornya. Itu dari negatif positif. Lihat nolnya itu tidak di bawah tapi di tengah. Yang sumbu vertikal itu nolnya di tengah. Jadi kadang-kadang nilainya positif, kadang-kadang nilainya negatif. Ya, tapi Pak setidaknya ada gambaran gitu. Hubungan antara tracker dengan secara teori idealnya kan memang harus begini. Iya. Ya, saya pikir ini sudah bisa menggambarkan sebetulnya. Jadi kalau misalnya kita ingin sebagai guru aja. Ya, tinggal memaknainya. Kalau kita ingin melihat arah fasenya, tinggal dibuat garis singgung sebetulnya. Garis singgung di antara titik itu. Kalau titik pertama di grafik paling bawah itu di AY terhadap T ya, Bu. Itu AX itu. AX ya. Yang bawah AX, ya. AX ya. Ini AX. Ya. Untuk melihat arah pasiennya gitu, hasil pasiennya tinggal dibuat garis ini saja. Dibuat garis singgungnya. Garis singgungnya. Di masing-masing titik kan ada arahnya berubah-ubah. Memang harus berubah-ubah. Nah, posisinya karena posisinya berbeda. Cuman dengan tracker akan terlacak di berbagai titik akan dapat dilacak dengan mudah. Gitu. Justru membantu sebetulnya. Iya, membantu. Untuk membayangkan siswanya, apalagi kalau siswa harus membayangkan doang kan susah. Karena yang betul-betul visual itu grafik XT sebetulnya. Kalau yang PXT dengan AXT itu sudah ke nilainya, tidak terlihat langsung. Ke nilainya saja. Dan nilainya pun dapat dilacak dengan menggunakan tracker. Makanya ini cari yang 1 tera, Bu. Oke, cukup Bu. Ya, Bu Prita bagaimana? Ya Pak, terima kasih ada gambaran. Ya, jadi setidaknya saya melihat grafik ini. Oh iya, kalau yang dulu makan cara manual kita tuh harus buat skala, kemudian titik-titik gimana. Sekarang langsung begitu ada gerakan langsung grafik muncul. Didapat. Yang penting hati-hati atau detail ketika trackingnya saja gitu ya, supaya presisi nilai. Iya. Baik, terima kasih Bu Karlina. Boleh untuk stop lagi share screen-nya. Baik, Bapak Ibu. Terima kasih banyak, Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih. Sudah tampil tadi Bu Yati, kemudian Pak siapa tadi? Pak Agustinus ya, kemudian Pak Warsidi, dan Bu Karlina ya. Untuk topik yang lain, mungkin benar-benar menginspirasi kita gitu ya. Walaupun tidak tercover di materi kelas kita ya, materi kelas kita masih di sampai gerak parabola. Baik, saya yakin Bapak Ibu masih ada yang mau menyampaikan, tapi karena waktu mungkin yang tampil cukup ini saja. Mungkin Bapak Ibu ya, tidak apa-apa ya. Saya akan lanjutkan ke ini, ke LKPD. Jadi harapannya Bapak Ibu supaya tidak sia-sia apa yang kita pelajari, tentu yang kita pelajari ini harapannya bisa dipakai dalam pembelajaran gitu ya, harapannya Bu Prita ya dan kawan-kawan ya. Nah, oleh karena itu kan supaya bisa dipakai kepada siswa, alangkah baiknya kalau kita mengembangkan LKPD-nya, lembar kerjanya ya, lembar kerja praktikum fenomena gerak, tapi dalam analisisnya dibantu menggunakan tracker. Nah, seperti apa LKPD-nya? Tentu sama saja dengan LKPD biasa. Untuk format kan bebas saja gitu ya, yang penting kan membantu siswa dalam kegiatan praktik gitu ya. Nah, biasanya kan ada judulnya apa gitu ya, judul LK-nya, kemudian tujuannya apa, kemudian alat bahannya apa yang dipakai, yang diperlukan, kemudian dasar teori. Nah, biasanya dasar teori itu
suka memberikan rumus atau teori yang akan dipelajari. Jadi ketika misalnya praktikumnya tentang gerak parabola, malah pada dasar teori itu sudah keluar rumus-rumusnya. Gerak parabola adalah apa? Nanti pada sumbu X itu akan keluar rumus apa saja. Pada sumbu Y akan persamaan. Itu sebaiknya dihindari. Karena justru itu yang akan yang akan dibangun oleh siswa atau yang akan ditemukan oleh siswa pada saat setelah praktik. Setelah proses analisis nanti siswa akan menemukan itu gitu ya. Jadi sebaiknya dasar teori itu tidak memberikan teori yang akan diperoleh siswa pada topik itu. Tapi merupakan teori dasar supaya siswa dapat melakukan percobaan dan dapat menganalisis. Misalnya kalau topiknya gerak parabola, praktikumnya tentu disampaikan lagi teori tentang GLB dan GLBB-nya gitu ya. Pengetahuan awal gitu ya, Pak. Sehingga ketika menganalisis pada sumbu X nanti akan ada fitting linear, akan ingat lagi teori tentang atau konsep-konsep tentang gerak GLB gitu. Pada saat di sumbu Y-nya gerak parabolik nanti akan ingat lagi menggunakan lagi konsep yang GLBB-nya sampai ketemu percepatannya itu G-nya. Nanti ketemu hubungan antara parameter A yang satu dengan A yang lainnya setengahnya gitu ya, dan seterusnya. Gitu. Nah, sebagai contoh ini saya coba share screen dulu ya. Nah, ini. Jadi sebetulnya untuk komponen yang ada di LKPD bebas saja, silahkan gitu ya, seperti yang Bapak Ibu gunakan sehari-hari. Yang saya tekankan di sini sebetulnya proses analisisnya. Apa selanjutnya setelah siswa dapat menemukan kurva dan persamaan. Nah, di sini bagus nih, ada panduan untuk misalnya memandu siswa untuk melihat hasil pengamatan. Karena tabel dan grafik itu sudah otomatis dibuatkan oleh tracker kan gitu ya. Dengan usaha dari siswa untuk klik sana sini diperolehlah grafik dan data gitu ya. Nah, yang penting di sini adalah siswa dipandu lagi untuk melihat. Misalnya, siswa sudah berhasil membuat grafik X terhadap T, maka diminta untuk menuliskan persamaan matematisnya yang disiapkan di tracker. Kemudian grafik Y terhadap T juga dibuat begini. Kemudian dilihat parameternya, tuliskan nilainya berapa. Nah, dari sana kan dapat data ya, dapat data yang belum disiapkan dengan baik oleh tracker, tapi oleh siswa sudah mulai disusun, diurutkan di sini. Baru di sini ada panduan-panduan pertanyaan untuk mengarahkan siswa membandingkan, menganalisis, memaknai dari nilai-nilai tadi gitu ya, seperti ini. Gitu ya. Sehingga waktu pengambilan datanya kan cukup cepat, waktu praktikumnya. Nah, sehingga sisa waktu yang masih banyak ini digunakan siswa untuk menganalisis sampai menemukan kesimpulan berupa, ternyata gerak parabola itu adalah gerak apa, bagaimana persamaan terhadap sumbu Y-nya, bagaimana persamaan terhadap sumbu X. Bukan diperoleh dari buku, bukan dari internet, tapi dari memaknai persamaan matematis kurva, berikut parameternya dimaknai secara fisis, diperoleh persamaan fisika, tentu dengan bekal konsep GLB dan GLBB-nya, begitu. Jadi hanya itu saja sih yang membedakannya Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi mohon dihindari ketika dasar teori pada LKPD itu bukan memberikan teori yang akan diperoleh siswa, tapi teori untuk sebagai bekal siswa menganalisis supaya dapat konsep yang akan dipelajari pada praktikum tersebut, begitu Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, ini terserah Bapak Ibu ya untuk LKPD apakah mau dimasukkan ke dalam tagihan atau tidak perlu untuk pelatihan tracker ini Bapak Ibu, atau cukup hanya trackernya saja? Kalau ulun saya pribadi ya pasti bikin karena untuk diterapkan ke siswa kan. Jadi gini saja Bapak Ibu ya, untuk tugas selama kegiatan ini tugasnya satu, mengupload video rekamannya gitu ya. Yang kedua, hasil analisis trackernya berupa file TRK, TRZ
Itu yang wajib. Nah, boleh dilengkapi dengan LK-nya gitu ya, LKPD-nya. Kalau videonya tentang gerak parabola, berarti Bapak Ibu buat LKPD gerak parabola. Kalau videonya tentang gerak jatuh bebas dan gerak vertikal ke bawah, nah buat LKPD untuk hal itu. Untuk gerak jatuh bebas dengan gerak vertikal ke bawah, sebaiknya disatukan saja gitu ya, satu percobaan. Supaya siswa bisa membedakan. Jangan dipisahkan waktunya. Karena dengan tracker kan bisa singkat saja untuk dua pengambilan data itu. Sehingga bisa dibedakan yang mana gerak jatuh bebas, yang mana gerak vertikal ke bawah. Itu Bapak Ibu ya untuk tugasnya ya. Nah Bapak Ibu, saya coba share screen lagi. Oke, share screen. Lihat internetnya dulu. Bapak Ibu, waktu kita tinggal sebentar lagi, jadi mohon Bapak Ibu yang masih terlambat menuntaskan LMS-nya, segera untuk menuntaskannya. Jadi setelah sesi 4 ini ada bonus sebetulnya, nanti saya buka saja ya. Ini tambahan, bonus akhir tahun ini. Tambahan materi untuk analisis spektrum gas, tapi ini sebetulnya di luar materi kita ya. Wah, terima kasih Pak, ya, itu ditunggu-tunggu tuh. Saya buka saja ini ya. Nanti Bapak Ibu bisa, terima kasih, Pak. Bisa apa namanya? Ya. Dia sopan ketika di sini. Oke. Tapi ini sebetulnya di luar materi ya, di luar materi. Nah, ini yang cara menganalisis spektrum gas hidrogen ya. Syukur-syukur di labnya ada lampu hidrogennya. Kemudian dibuat ruang gelap gitu ya. Kemudian punya prisma sehingga dapat spektrumnya nanti ya. Kalau tidak ada, di tracker pun ada videonya. Nah, Bapak Ibu, YouTube, Pak. Ya, Bapak Ibu nanti untuk laporan, untuk tugas gitu ya, nanti ada di sesi 5, sesi laporan hasil praktik. Ini akan saya buka besok, tanggal 12 sampai tanggal 14 hari Senin. Sekali lagi laporannya itu berupa 1, video rekamannya, yang kedua analisisnya berupa TRK, TRZ, yang ketiga itu opsional ya, boleh tambahkan LKPD-nya, dilengkapi LKPD-nya gitu ya. Nah ini waktunya cukup, jadi Bapak Ibu yang sudah praktik tapi dirasa kurang puas karena bendanya kurang sesuai, misalnya boleh praktik lagi besok ya, ambil lagi video Sabtu dan hari Senin gitu ya. Nah kemudian nanti hari Senin siang ada Zoom meeting terakhir, termin 4. Ini untuk review materi ya, untuk review materi dan juga perpisahan. Karena besoknya, Selasa tanggal 15 itu sudah tes akhir. Jadi Bapak Ibu fokus hari Selasa itu mengerjakan tes akhir, kemudian mengisi angket-angket kegiatan. Nah, kemudian nanti ada pengumuman-pengumuman berikutnya. Untuk sertifikat, nanti setelah beres scoringnya dan lain-lainnya, penomoran sertifikatnya juga disinkronkan di seksi evaluasi, nanti akan dibuka sertifikatnya. Bapak Ibu nanti akan mengunduh sendiri sertifikatnya gitu ya. Nah, mudah-mudahan tuntas semua dan sukses sehingga semuanya berhasil dapat sertifikat. Nah, tapi Bapak Ibu yang tuntas LMS-nya tapi nilai akhirnya belum memenuhi, itu akan dapat surat keterangan. Jadi nanti mohon jangan minta dua-duanya, karena pengalaman ketika Bapak Ibu mendownload sertifikat, Pak ini kok saya tidak bisa download surat keterangan, yaitu untuk Bapak Ibu yang tuntas tapi masih belum memenuhi nilainya. Itu dapat surat keterangan. Bagi yang tuntas tapi memenuhi, itu dapat sertifikat. Bagi yang tidak tuntas LMS-nya tidak akan dapat sertifikat dan tidak akan dapat surat keterangan. Jadi mohon bagi yang masih terlambat, penuntasan LMS-nya bisa dipercepat ya, karena masih ada waktu hari Sabtu dan hari Senin gitu ya. Selasanya sudah fokus mengerjakan tes akhir dan angket-angket evaluasi. Begitu Bapak Ibu ya. Baik, mungkin cukup ya untuk Pikon hari ini ya. Sesuai jadwal sudah hampir jam 15. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan untuk mengikuti Zoom meeting ya untuk termin 3. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tetap sehat Bapak Ibu ya, semangat tuntaskan LMS-nya. Dan juga lebih baik lagi giat berlatihnya gitu ya, supaya lancar menggunakan aplikasi trackernya. Kita jumpa lagi di Zoom meeting termin keempat hari Senin siang gitu ya.
Baik, Bapak Ibu, kita akhiri saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu ya. Saya end meeting semua ya.